Bab 49. Berbagi rezeki. Baru saja duduk di sebelah taman, Mbak Wiji pegawai kafe mendekati Hamim. Bos, ada beberapa orang menunggu Bos Hamim di teras depan kafe. Mereka sudah 1 jaman menunggu Bos. Ujar Wiji. Suruh mereka ke sini. Ujar Hamim. Baiklah Bos. Jawab Wiji lalu beranjak. Tak lama kemudian, 6 orang setengah tua, laki perempuan berjalan mendekati Hamim. Assalamualaikum Gus. Sapa beberapa orang. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ambil kursi lagi Pak. Jawab Hamim. Iya Gus. Jawab seorang bapak setengah tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini, ada perlu apa? Mencari saya? Tanya Hamim. Mau minta syarat Gus? Jawab sang tamu. Kok tahu saya dari mana? Tanya Hamim. Dari teman bisnis Gus. Katanya, Gus kalau siang ada di kafe ini. Jawab salah satu tamu. Saya ini bukan dukun Pak. Bu, saya juga bukan paranormal atau Gus, atau Kiai. Saya ini pebisnis. Bisnis kecil-kecilan. Ini pun, baru merintis usaha kos-kosan dan kios. Jawab Hamim. Tapi, dalam video itu, Gus telah berhasil menyembuhkan orang sakit yang parah-parah. Saya punya videonya Gus. Ujar salah satu tamu. Baiklah, akan saya bantu. Tapi, sekali ini saja ya. Lain kali, saya tidak mau bantu. Ujar Hamim agar tamunya jerah. Baiklah Gus. Jawab para tamu. Permisi, ini pesanannya. Ujar Wiji Pramusaji. Kemudian meletakkan beberapa cangkir di atas meja. Ini Gus, kopi cappuccino. Ujar salah satu tamu. Terima kasih Pak. Jawab Hamim. Kemudian menuang kopi di atas lapik. Bapak dan ibu ini, minta syarat buat orang sakit, atau minta syarat buat lainnya? Tanya Hamim. Minta syarat buat bisnis Gus, biar lancar. Jawab para tamu. Mbak Dwi, sini sebentar. Panggil Hamim. Iya bos. Jawab Dwi kemudian mendekat. Tolong belikan kertas HVS 1 box sama spidol warna hitam 1 Pak. Beli di Indomaret sebelah sini. Ini uangnya. Perintah Hamim sambil menyodorkan selembar uang 100.000. Baiklah bos. Jawab Dwi kemudian menerima uang, lalu beranjak pergi. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini, rumahnya mana? Tanya Hamim kemudian menyulut rokok. Jakarta Gus. Jawab para tamu. Loh, jauh sekali. Ujar Hamim. Iya Gus, jauh. Tapi, kalau naik pesawat terbang, gak sampai 1,5 jam. Sahut salah satu tamu. Kalau boleh tahu, bisnis apa bapak-bapak dan ibu-ibu ini? Tanya Hamim lagi. Bisnis kecil-kecilan Gus. Kami semua punya perusahaan kecil. Semoga, dengan barokahnya Gus Hamim, usaha kami bertambah maju pesat, dan berkembang menjadi perusahaan besar. Jawab salah satu tamu. Apa bapak-bapak ini? Temannya Om Luki? Tanya Hamim. Iya Gus. Kami relasi bisnisnya di Jakarta. Jawab sang tamu. Permisi bos. Ini kertas dan spidolnya. Ujar Dwi lalu menaruh kertas dan spidol di atas meja. Terima kasih Mbak Dwi. Ujar Hamim lalu menulis raja huruf kunci surat Al-Fatihah. Selesai menulis 8 lembar kertas HVS, Hamim membacakan Al-Fatihah 49 kali. Ini Pak, Bu, kertas ini direndam di dalam air minum di dalam gelas. Nanti, airnya diminum ya? Ujar Hamim. Iya Gus. Jawab para tamu. Ngerendamnya. Berapa lama Gus? Tanya salah satu tamu. Kalau bisa, tulisannya luntur sudah cukup, Pak. Jawab Hamim. Terima kasih Gus. Jawab para tamu. Ya sudah Pak, ini mau maghrib. Sudah jam 4 sore, saya mau sholat asyar dulu. Kata Hamim. Iya Gus. Kalau begitu, kami mohon pamit, langsung ke bandara. Ini buat Gus beli rokok. Kata para tamu sambil menaruh amplop tebal di atas meja, lalu berjabat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Setelah para tamu dari kota Jakarta pergi, Hamim membuka amplop. 1 amplop 150 juta.
Berarti kalau 8 amplop 1 M 200 juta. Modal nulis sama baca kunci Al-Fatihah. Enak juga kerja jadi tukang tiup dan baca mantra doa. Alhamdulillah. Barokahnya guru wali dan orang tua. Mbak Dwi, sini. Gumam Hamim lalu memanggil pegawainya. Iya bos. Jawab Dwi lalu berjalan mendekat. Duduklah. Berapa lama kamu kerja di sini? Tanya Hamim. Setahunan bos. Sejak pertama cafe Dore ini buka. Jawab Dwi. Berapa semua pegawai cafe Dore ini? Tanya Hamim. Semuanya, ada 64 orang bos. Sama Pak Satpamnya juga 2 tukang parkir. Jawab Dwi. Ini uang 320 juta. Kamu bagi ke pegawai cafe. Per orang 5 juta ya? Aku barusan dapat rezeki uang dari pengusaha Jakarta. Bagi-bagi rezeki. Kata Hamim lalu menyodorkan uang 320 juta. Alhamdulillah, saya bisa beli motor bekas bos. Buat kerja, gak naik Gojek lagi. Ujar Dwi. Kamu gak punya motor? Tanya Hamim. Tidak bos. Pegawai cafe, hanya saya yang tidak punya motor. Jawab Dwi. Ini aku beri kamu uang 10 juta untuk beli motor. Yang 5 juta itu buat jajan kamu. Jangan lupa, ibunya dikasih uang. Ujar Hamim sambil menyodorkan uang 10 juta. Alhamdulillah, terima kasih banyak bos. Semoga bos Hamim banyak rezekinya. Ujar Dwi sangat senang sekali. Ya sudah, kamu bagikan uang itu. Barangkali buat keperluan di rumah nanti. Tolong, kertas dan spidol ini, taruh di meja kasir. Aku mau sholat, lalu pulang. Ujar Hamim lalu berdiri. Siap bos. Jawab Dwi sangat senang sekali. Selesai sholat asar, Hamim langsung pergi dengan motornya. Tak selang lama, Hamim sampai di halaman rumah ibunya. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil masuk rumah. Waalaikumsalam. Jawab Ibu Maria, lalu Hamim saling cium tangan. Bu, Hamim minta dipijitin, sama dikerokin. Ujar Hamim lalu merebahkan badannya di atas karpet depan TV. Kamu masuk angin, capek kurang tidur. Tumben kamu minta pijat ke ibu. Biasanya minta pijit nenekmu. Ujar sang ibu. Tadi mau mampir ke rumah nenek, Bu, tapi gak jadi. Jawab Hamim lalu melepas bajunya. Bapak kemana Bu? Tanya Hamim sambil menikmati pijitan sang ibu. Ada di rumahmu. Menyalakan lampu. Rumahmu itu daripada kosong, tembok ya dibongkar mas. Lalu dibangun rumah tembok yang bagus. Kan kamu punya uang. Ujar sang ibu. Iya Bu, nanti saja kalau aku punya istri. Akan aku bangun rumah tembok. Bu, Hamim minta tolong ya, ibu aku kasih uang 100 juta. Tolong dibagikan pada fakir miskin di desa Konoha ini. 1 orang 1 juta. Uangnya dimasukkan amplop. Ibu bilang, ada orang titip sedekah. Jangan bilang dari aku ya Bu. Ujar Hamim. Iya mas. Jawab sang ibu. Bu, doakan Hamim punya banyak perusahaan. Dan doakan Hamim sukses jadi pengusaha kaya raya. Ujar Hamim. Iya mas. Ibu selalu mendoakan anak-anak. Kalau kamu pingin jadi pengusaha sukses, kuncinya kamu perbanyak sedekah. Menyenangkan orang lain. Guru spiritual ibu pernah berkata 3 hal. Pertama, berilah makan dan minum pada orang yang kelaparan dan haus. Maksudnya, santunilah dan senangkanlah orang fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Kedua, berilah tongkat pada orang buta. Maksudnya, berilah ilmu pada orang bodoh. Tuntunlah orang yang tersesat. Ketiga, berilah pakaian pada orang yang telanjang. Maksudnya, muliakanlah orang-orang yang hina dan menderita. Ujar sang ibu menasehati. Iya, Bu, akan Hamim ingat-ingat pesan ibu ini. Sejak kapan ibu punya guru spiritual? Tanya Hamim. Sejak kamu sekolah SMA kelas 2. Ibu ngaji di desa Karangsewu. Desa kelahiran ibu. Jawab sang ibu. Oh, di rumah kakek. Siapa Bu? Kiainya dan ngaji apa? Tanya Hamim lagi. Ngaji tarekat. Kiainya bernama Bu Hori. Jawab sang ibu. Gawat, ngaji tarekat.
Berarti, sekarang, ibu ahli sholat dan wirid. Awas bu, jangan melupakan kewajiban seorang istri. Sesibuk ibadah apapun, harus didahulukan merawat dan melayani suami. Karena, seorang wanita, jika sudah ngaji tarekat, biasanya lupa akan kewajiban pada suaminya. Sibuk ibadah sholat dan wirid. Kata Hamim. Iya mas. Apa mas Hamim tahu? Apa itu ngaji tarekat? Tanya sang ibu. Tahu bu, tarekat adalah tempat ngajinya orang-orang bingung. Karena, orang yang ngaji tarekat itu, masih mencari jalan menuju keridhaan Allah. Jawab Hamim. Apa sih mas? Tujuan ngaji tarekat itu? Tanya sang ibu. Tujuan ngaji tarekat itu, bu, menjadi wali Allah. Menjadi kekasih Allah. Jadi begini bu, kiai atau guru tarekat itu, bernama mursid. Kalau santri atau orang yang ngaji tarekat itu namanya salik. Tugas seorang mursid adalah membimbing salik untuk menjadi orang yang soleh-soleha. Supaya pintar dan ahli ibadah. Dan yang paling istimewa ngaji tarekat itu, setiap santri langsung mendapatkan gelar wali salik. Ujar Hamim. Kamu gak tidur di rumah saja? Kok betah tidur di kos-kosan? Tanya sang ibu. Hamim ingin belajar hidup mandiri bu. Jawab Hamim. Sudah pijatnya. Ayo mandi sana. Sudah azan maghrib. Kata sang ibu. Iya bu. Jawab Hamim lalu beranjak mandi. Selesai mandi dan sholat berjamaah, Hamim pamit untuk pergi. Bu, Hamim mau pergi ke kos-kosan dulu. Mau belajar. Pamit Hamim. Iya mas, hati-hati di jalan. Jawab sang ibu, lalu Hamim saling cium tangan. Setelah menyalakan motor, Hamim melajukan motornya pelan-pelan ke warung kopi Pak Taji. Tak selang lama, Hamim memarkir motornya di samping warkop. Kemana saja Pak Kiai? Kok gak pernah ke warung kopi sekarang? Tanya Iwan yang sedang ngopi. Loh, Hamim jadi Pak Kiai sekarang? Sahut Kang Pikan. Iya, Kang. Sekarang jadi Kiai. Banyak pasiennya. Jawab Iwan menggoda Hamim teman satu kampung. Jangan ribut saja kamuan. Seru Hamim lalu duduk. Pak Kiai, minum apa? Mumpung aku bikin kopi ini. Tanya Pak Taji pemilik warkop. Indomie telur pakde, sama kopi hitam dan air mineral dingin. Jawab Hamim. Kang Pikan, ini loh, videonya Pak Kiai Hamim. Lagi baca jampi-jampi doa untuk orang sakit. Ujar Iwan pada Pikan sambil menunjukkan videonya Hamim. Loh, iya. Sekarang jadi Kiai benerane. Belajar ilmu pengobatan di mana Pak Kiai? Masih sekolah SMA, jadi Kiai. Hebat juga. Tanya Kang Pikan heran. Jangan berisik, aku lagi ngeslot main game Hings Domino Island. Sahut Hamim bercanda dengan teman satu kampung. Pak Kiai, ini ada uang 100.000. Tambahin dong buat beli bir sama rokok. Ujar Gondrong. Ini, 500.000. Ujar Hamim sambil menyodorkan uang. Loh. Sekarang banyak sekali uangnya Pak Kiai ini. Sahut Pikan. Endrong, jangan lupa beli kacang buat tambul ya. Ini aku tambahin 100.000. Seru Iwan. Siap, bos. Jawab Gondrong lalu menerima uang, kemudian beranjak pergi naik motor. Ini Pak Kiai. Indomie sama kopinya, juga air mineralnya. Ujar Pak Taji. Oke Pak Deh. Terima kasih. Anak-anak yang di warung, kasih rokok semua Pak Deh. Sama kasih makan dan minumnya sekalian. Aku yang bayar malam ini. Kata Hamim. Siap Pak Kiai. Kalau ada kamu di warung, pasti ramai warung ini. Sahut Pak Taji. Loh, Hamim. Tumben muncul di warung. Seru Bagio teman satu kampung. Bagio, gimana kabarnya? Tanya Hamim sambil main game Higgs Domino Island, Dofu. Kabarnya, lagi gak punya uang. Menang berapa be kamu main game? Tanya Bagio lalu duduk di sebelah Hamim. Menang 50 bit, modal 10 bit. Jawab Hamim. Pak Kiai, minta 2B. Sahut Iwan. Loh, ganti nama kah? Kok dipanggil Pak Kiai? Sahut Bagio. Gak tahu apa. Hamim sekarang jadi Kiai. Sahut Iwan. Bagio,
Kamu punya HP tidak? Tanya Hamim. Tidak punya Pak Kiai. Jawab Bagio, pemuda yang dikenal di kampung, otaknya kurang waras. Kamu minta rokok sama Indomie dan kopi, sama Pak Taji. Aku yang bayar. Kata Hamim, yang kasihan melihat Bagio, yang selalu dibully karena otaknya kurang waras. Siap Pak Kiai. Jawab Bagio. Jam 10 malam, Hamim membayar semua makan minum di warung, lalu pamit pulang. Pak Kiai, mau ikut aku tidak? Tanya Pikan. Kemana Kang? Tanya Hamim yang lagi mau menghidupkan mesin motor. Mau ngaji ke rumah Kiai Rahmat. Jawab Pikan. Ngaji apa Kang? Jam 10 malam gini. Tanya Hamim. Ngaji ilmu tasawuf. Setiap hari Rabu malam Kamis, jam 10 malam. Jawab Pikan. Apa ngaji baca kitab Kang? Sahut Hamim. Ngajinya, ngopi sambil ngobrol. Mendengarkan nasihat Kiai Rahmat. Sama tanya jawab. Santai ngajinya. Tidak ada kitabnya. Ujar Pikan. Di mana rumahnya Kiai Rahmat? Tanya Hamim. Desa Pucang. Sebelah sungai itu loh. Dekat sini. 7 desa dari sini. Jawab Pikan. Baiklah, aku ikut. Pengen tahu ngaji ilmu tasawuf? Ayo Kang. Seru Hamim lalu menyalakan mesin motornya. Tak selang lama. Motor Pikan dan motor Hamim melaju beriringan menuju desa Pucang. Setelah melewati 7 desa, motor Pikan dan motor Hamim berhenti di halaman rumah sederhana.